Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-Ma'idah ayat 2 yang mengatakan, bertolonglah kamu di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam kemaksiatan, kejahatan, dan permusuhan. Itulah pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk manusia. Jadi kita sekarang hati-hati untuk menolong teman, saudara, kawan-kawan kita. Kalau teman, saudara-saudara kita berbuat maksiat, berbuat mudarat, itu kita jauhi. Jangan kita tolong, jangan kita bantu. Apabila kita bantu, kita tolong orang yang berbuat maksiat, berarti kita menolong di dalam kejahatan. Maka dari itu, hati-hati, waspada, jangan kita mudah terpengaruh untuk menolong seseorang. Akhirnya kita bisa jadi fitnah bagi mereka. Karena apa? Niat kita baik untuk menolong teman kita, saudara kita, kawan kita, tahu-tahu kita bisa jadi fitnah bagi mereka. Kita sudah menolong mereka, tapi mereka bisa memfitnah kita. Jadi hati-hati untuk menolong teman saudara. Kita menjadi istilahnya menolong anjing terjepit. Kita sudah tolong saudara kita, kita sudah tolong teman kita, tapi kita dituduhnya, kita difitnahnya. Manusia yang seperti ini nggak usah ditolong, nggak usah dibantu. Bahaya orang yang seperti ini. Jadi kalau ada teman, saudara, kawan, kita tolong dia, tapi dia akan membahayakan kita, akan menuduh kita, akan memfitnah kita, nggak usah ditolong, nggak usah dibantu. Biarlah dia berjalan sendiri, biarlah dia bekerja sendiri. Jadi kalau kita menolong orang, lihat-lihat siapa orang itu. Apakah dia orang yang beriman, apakah dia orang munafik. Jadi kelihatan dari fisik, dari luarnya. Kalau orang-orang beriman, kita bantu, kita wajib untuk menolongnya. Karena dia saudara kita, seiman, seakidah. Dan kita boleh menolong siapapun manusianya. Tapi kita lihat dahulu, apa dia orang munafik? Kalau orang munafik gak usah ditolong, gak usah dibantu. Baik di depan, di belakang dia jahatin kita. Itulah manusia, kawan, teman yang munafik. Jadi kalau kalian pernah terzalimi, tersakiti, pernah menolong orang, membantu orang, tapi kalian pernah difitnahnya, dituduhnya, padahal niat kita untuk menolong mereka. Nah, orang-orang yang ini nggak usah ditolong lagi, nggak usah dibantu, biarin dia menzalimi kita, menyakiti kita. Kita pernah menolong dia, tapi dia menuduh kita, memfitnah kita. Akhirnya kita tersudutkan olehnya. Maka dari itu hati-hati untuk menolong orang. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, bertolonglah di dalam kebaikan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam kemaksiatan dan permusuhan. Maka dari itu siapapun manusianya, hendaklah menolong manusia yang memang butuh pertolongan, yang butuh memang minta ditolong. Tolonglah mereka. Contoh, kalau mereka orang susah, orang sulit, nggak ada apa-apa, pekerjaan nggak ada, rumah ngontrak, anak banyak,
suaminya nggak ada pekerjaan, nah kita tolong mereka, kita bantu, nggak apa-apa, kita tolong orang-orang yang kayak begini. Tapi jangan menolong orang anjing kejepit, sudah ditolong dia menggigit, dia menggosip. Inilah orang-orang munafik. Kalau kita sudah mendapatkan kawan teman seperti itu, buatlah pengalaman hidup kita. Ingatkan, jangan sampai 2 kali kita menolong orang seperti itu. Jadikanlah itu hikmah, jadikanlah itu pelajaran untuk kedepannya. Jadi hati-hati, berhati-hatilah untuk menolong seseorang. Kalau kita tidak sanggup menolongnya, ya kita cukup kasih saran. Gak perlu kita berjasa sekuat tenaga untuk menolong mereka, tapi mereka hanya untuk menghancurkan kehidupan kita. Teman-teman yang seperti ini gak usah ditemanin. Tolong bertolong itu luas jabarannya. Kita menolong orang, menyeberangkan orang ke jalan itu menolong orang. Orang gak punya uang, kita kasih, itu menolong orang. Orang kesusahan, kita kasih uang, itu menolong orang. Orang minta buat surat ini, surat itu, kita tolong, kita bantu lillahi ta'ala, itu menolong orang. Orang buta, kita seberangkan ke jalan, itu menolong orang. Orang gak bisa biaya sekolah, kita bantu, kita tolong, itu menolong orang. Orang gak ada kemampuan, kepintaran, tapi kita ajarkan tentang sholat, tentang puasa, tentang ngaji, kita ajarkan tentang membaca, itu sama menolong orang. Maka itu kita tolonglah sesuai dengan kemampuan kita, sesuai kebutuhannya. Jadi tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan, dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam kejahatan dan takwa, kata Allah. Tolong bertolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan di dalam kejahatan, kemaksiatan. Dan jangan menolong orang yang munafik, orang yang angkuh, orang yang sombong. Tolonglah orang-orang yang memang lemah, yang perlu dibantu, yang perlu disayangi. Seperti kita menyeberangkan orang yang mau menyeberang, orang yang sudah tua, kita seberangin. Anak-anak kecil mau seberang, kita seberangin. Ada paku di jalan, kita buang. Ada beling di jalan, kita buang. Ada jalan licin, kita siram dengan air biar nggak licin. Ada jalan becek, kita timbun. Ada musola, masjid yang mau dibangun, kita bantu dengan dana kita, dengan tenaga kita. Jadi banyak untuk peluang menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu kita, dengan kepintaran kita, dengan uang kita. Kita mengabdikan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan niat lillahi ta'ala. Jangan ada efek samping untuk mencari kedudukan, untuk mencari jabatan. Tolonglah manusia itu di dalam keikhlasan, ridho Allah. Jadi tidak ada apa-apanya. Itulah amal yang soleh, amal yang baik. Seperti kita membangun musola, membangun masjid, membangun jalan, menyekolahkan anak-anak yang tidak mampu, kita berikan nafkah kepada janda-janda, kepada panti-panti jompo, itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jabarannya, tolong menolongan ini luas dan banyak sekali peluang-peluangnya, agar kita banyak peluang-peluangnya asal kita mau. Jadi menolong orang itu bukan dengan uang saja, tapi menolong dengan perkataan, dengan perbuatan, itu sudah menolong. Itu suatu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita umat Islam, tolong menolonglah di dalam kebaikan dan takwa, dan janganlah bertolong-tolongan di dalam kemaksiatan, seperti menolong, mencarikan uang untuk jual togel atau untuk berjudi.
Nah, itu tolong menolong di dalam kemaksiatan. Itulah, semoga uraian ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.